Selanjutnya ada perancangan sistem. Ini merupakan gambaran umum sistem. Secara umum dapat dilihat gambaran umum sistem terdiri dari 3 step kerja, mulai dari image acquisition, lalu classification system, serta indikator sistem. Dan kesemua sistem ini dihubungkan kinerjanya menggunakan serial communication. Oke. Untuk image acquisition sendiri, sensor ultrasonic akan standby untuk mendeteksi keberadaan kayu. Jika kayu terdeteksi, maka sinyal akan dikirimkan ke Arduino. Sinyal tersebut kemudian akan diteruskan kepada server. Oke, ini adalah blok diagram yang belum saya revisi. Ya, seharusnya Logitech Brio 4K ini masuk ke bagian offline server. Di sini offline server. Jadi kode tersebut akan masuk ke offline server, kemudian memerintahkan Logitech ini untuk melakukan capturing. Hasil capture tersebut kemudian akan disimpan dan dilakukan normalisasi, kemudian diambil cirinya dan diklasifikasi menggunakan CNN algorithm. Ya, algoritma CNN. Kemudian dilakukanlah prediksi dan kode prediksi tersebut akan dikirimkan kembali ke Arduino untuk mengaktifkan relay dan menyalakan lampu indikator. Seperti itu. Untuk detail proses image acquisition dapat dilihat dari flowchart berikut, di mana pin yang digunakan adalah pin 4. Proses standby di sini, lalu dilakukan selection. Apakah kayu terdeteksi? Jika iya, maka akan memberi notifikasi kayu terdeteksi. Jika tidak, maka akan looping ke kondisi standby. Jika kayu terdeteksi, maka data akan dikirim ke server dan dilakukan capture. Hasil akuisisi atau hasil capturing dapat teman-teman lihat pada gambar berikut dengan keterangan kayu kelas A memiliki serat yang sangat banyak dan lurus, jarak serat sangat rapat, hampir tidak terlihat. Kelas B, serat banyak, lurus, dan agak tebal, serta terlihat jarak antar serat. Serat C, terlihat dengan jelas seratnya, jarak antar serat jauh, serta beberapa serat melintang. Kelas D, serat terlihat jelas, jarak antar serat berjauhan, dan pola serat melintang. Lalu E, serat terlihat sangat jelas, pola serat akan cenderung acak ya, maksudnya pola serat acak cenderung tidak lurus. Ini gambarnya terlalu kecil, nanti saya akan lampirkan gambar besarnya supaya jelas gitu ya, kalau ingat. Selanjutnya adalah proses training and classification. Secara umum prosesnya ada 3, ya. Yang pertama pre-processing, yang kedua feature extracting, dan yang ketiga classification. Jadi gambar yang telah diambil, disimpan, dan dilakukan pre-processing. Nah, kemudian, untuk melakukan prediksinya, kita memanggil model yang telah kita latih secara terpisah. Untuk proses pelatihan modelnya sendiri menggunakan dataset yang berjumlah 2850 hasil augmentasi kayu, mulai dari flipping, atau sedikit pergeseran yang dilakukan pada saat pengambilan data. Lalu ada proses trainingnya, dan setelah di-training, otak lah istilahnya ya, otak yang udah jadi, yang udah dilatih, kemudian disimpan. Nah, model yang telah dilatih tersebut kemudian digunakan untuk melakukan pengenalan dan prediksi terhadap kelas kayu. Hasil prediksi kemudian akan dikirimkan ke microcontroller kembali. Berikut merupakan detail proses untuk pre-processing image, feature extracting, dan classification. Citra hasil akuisisi akan digunakan sebagai feed untuk layer pertama pada arsitektur CNN, tapi sebelumnya perlu dilakukan pre-processing terlebih dahulu, supaya didapatkan kecocokan dimensi antara citra dan layer. Berikut merupakan rumus yang paling sederhana yang menggambarkan ukuran dimensi 2x2 piksel, di mana PQ,R merupakan piksel pojok kiri atas, PQ plus 1, R piksel pojok kanan atas, PQ, R plus 1 pojok kiri bawah, serta PQ plus 1, R plus 1 pojok kanan bawah dibagi 4. Secara umum atau secara sederhana resizing digambarkan seperti ini perhitungannya.
Berikut merupakan representasi hasil resize. Terlihat di sini proses resizing dari image yang berbentuk persegi panjang bisa menjadi persegi. Prosesnya bagaimana? Jadi prosesnya saat resizing ditambahkan value 0 untuk membuat si dimensinya menjadi persegi. Jadi bagian atasnya ini dikasih padding lagi, 0 padding, dan bawahnya dikasih 0 padding juga supaya didapat penskalaan yang cocok untuk dilakukan resizing menjadi persegi. Intinya seperti itu. Dengan ukuran citra asli asalnya 640 x 480 x 3 dengan ditambahkan padding, dan setelah di resizing menjadi 224 x 224 x 3. Ya, ini gambarnya juga belum update, untuk revisinya menyusul. Selanjutnya ada proses feature extraction yang pertama, yakni layer konvolusi. Berikut representasinya. Jadi input image seperti gambar yang ada di kanan, kemudian dilakukan proses konvolusi dengan 64 filter. Jadi setiap filter dia menghasilkan output masing-masing. Ya, di sini adalah sebagian gambar dari 64 pixel tersebut, karena nggak cukup kalau ditampilkan semuanya. Dan untuk detail dari proses konvolusinya tersendiri direpresentasikan oleh garis putus-putus berwarna merah dan warna hijau yang ada di sini. Selanjutnya, fitur extraction yang kedua, yakni setelah dilakukan konvolusi, kemudian dilakukan aktivasi. Berikut merupakan sampel dari layer konvolusi dan dijadikan atau setelah melewati layer aktivasi menggunakan RealU. Cenderung pixelnya itu banyak yang gelap di sini, atau mayoritas bernilai 0. Hal ini menandakan apa? Menandakan bahwa output dari konvolusi banyak yang bernilai negatif. Oh iya, satu lagi gue lupa di sini. Di sini adalah proses visualisasi untuk satu kanal warna. Oke ya, untuk satu kanal warna. Seperti itu. Dan fitur extraction yang ketiga, yakni pooling layer. Jadi citra yang telah dilakukan aktivasi, kemudian di-pooling supaya diambil fitur yang terjelas atau terbaiknya saja. Kemudian, teman-teman bisa lihat di sini, gambarnya sedikit pecah karena adanya downsampling atau penyusutan terhadap pixelnya. Namun jangan khawatir, komputer merepresentasikannya sebagai value atau berupa aritmatik saja. Di sini angka-angka semua. Jadi masih tetap dapat dikenali oleh komputer. Dan prosesnya digambarkan oleh garis putus-putus warna merah dan hijau. Seperti itu. Proses training, setelah ciri pada semua kelas objek diekstraksi dan dikumpulkan, selanjutnya dilakukan proses training supaya sistem menjadi pintar dan dapat membedakan setiap kelas kayu yang dipindahinya. Ya, ini dengan memperhatikan nilai loss function. Jika nilai loss functionnya besar, selisih antara actual value dengan predict value-nya besar, maka sistem akan melakukan updating wake, backpass. Kayak gitu ya, backpass wake-nya yang akan diupdate baik si pixel yang ada pada filternya maupun wake yang ada pada fully connected layer-nya. Dengan perhatikan nilai learning rate dan rasio antara nilai loss terhadap wake old-nya. Dan untuk classification sendiri, dalam melakukan prediksi, proses klasifikasi multi-class system dibutuhkan fungsi softmax untuk dapat mengkategorikan setiap kelas kayu yang ada. Output dari pooling layer masih berbentuk 2 dimensi ya value-nya. Kemudian akan dilakukan flatten supaya menjadi 1 dimensi dan masuk ke fully connected layer. Setelah dilakukan updating terus sehingga didapat nilai loss terendah, kemudian didapat probabilitas akhir, misalnya adalah nilai berikut. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa nilai tertinggi adalah nilai kelas E, 2,2. Sehingga kayu tersebut akan kita ketahui adalah kayu kelas E. Nah, tapi kita nggak tahu sistem memprediksi kayu tersebut kelas E itu seberapa percaya diri, seberapa pede. Makanya digunakan softmax classifier. Dari sini teman-teman lihat, dan bisa teman-teman ubah ke dalam bentuk persen. Jadi, sistem memprediksi kelas E dengan
kepercayaan sebesar 35,8%. Selanjutnya adalah indikator sistem. Jadi ketika kode diterima oleh microcontroller, akan dilakukan proses seleksi selanjutnya. Apakah kode tersebut kelas A, B, C, D, atau E? Bukan semuanya ya. Di sini maksudnya A, B, C, D, E, A, B, C, D. Bukan A semua, di sini typo, oke ya. Jadi ketika salah satu kondisinya terpenuhi, dia akan mengaktifkan salah satu relaynya sehingga dapat menyalakan lampu masing-masing. Desain perangkat kerasnya seperti ini, dan di sini disediakan space kosong untuk offline servernya, yang notabene adalah laptop gua sendiri. Dengan sensor ultrasonik di sini difungsikan sebagai proximity, mendeteksi keberadaan. Oke, dengan mengcompare jarak ideal disetting pada codingan Arduino-nya. Selanjutnya pengujian dan analisis kita skip, masuk ke kesimpulan. Oke, terakhir kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, jadi fitur extraction pada algoritma CNN membuat sistem lebih cepat dalam melakukan prediksi dengan rata-rata waktu komputasi untuk kelas A sebesar 0,536, 0,599 detik, 0,525 detik, 0,56 detik, dan 0,5155 detik ya untuk setiap kelasnya. Lalu pengaturan distribusi data sangat menentukan performasi prediksi sistem. Dengan rasio training dan testing data sebesar 90 berbanding 10, diperoleh akurasi sistem sebesar 97%. Kemudian performasi sistem klasifikasi kayu pada tugas akhir ini mencapai nilai optimalnya ketika learning rate diatur sebesar 0,0001, batch size 32, epoch 10, dan menggunakan Adam Optimizer, serta kondisi lingkungan terbaik pada sistem dengan intensitas cahaya sebesar 732 lux. Oke, sedikit informasi saja di sini. Untuk learning rate itu merupakan laju pembelajaran mesin yang erat kaitannya dengan bagaimana sistem melakukan training dengan cepat dan tepat untuk mencapai titik global minimanya. Lalu batch size yang merupakan ukuran sampel yang dikirimkan untuk satu kali training, serta epoch yang merupakan siklus sistem untuk melakukan satu kali forward pass dan back pass untuk trainingnya, dan optimizer di sini yang merupakan metode untuk melakukan decreasing terhadap loss value. Kesemua nilai di sini merupakan parameter yang sangat penting untuk dapat melakukan boosting terhadap atau increasing terhadap akurasi yang teman-teman ingin capai. Pada awalnya, gue hanya mendapat akurasi sebesar sekitar 70%. Cuman, dalam pengujian, gue coba melakukan tuning terhadap semua parameter yang ada di sini dan dapat parameter terbaik pada parameter-parameter berikut dengan nilai tertentu dan didapat hasil 97%. Oke, seperti itu kiranya untuk saran terakhir menggunakan GPU untuk melakukan training dataset supaya dapat melakukan training dengan resolusi gambar yang sangat besar. Gue di sini masih menggunakan CPU sehingga masih cakupan datasetnya terbatas. Oke, dari gue sekian, semoga bermanfaat. Di next video kita akan lanjut ke basic code. Ya, codingannya panjang, jadi gue cuman ajarin dasar-dasarnya aja untuk membuat sistem yang serupa. Oke, dari gue sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Follow Instagram gue di renalfrn. Linknya ada di bio. Linknya ada di bio lagi. Kebalik. Linknya ada di deskripsi. Teman-teman bisa klik aja. Dan jangan bosan-bosan untuk melakukan diskusi sama gue, karena berbagi ilmu itu baik. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.